Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sipa. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua pembimbing saya. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Dr. Hari Dwi Putra MPD, dan yang kedua, terima kasih kepada Ibu Indah Dwi Puspitasari MPD. Pada skripsi ini saya mengambil judul penelitian yaitu pembelajaran daring materi segi 3 dan segi 4 pada siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video. Dalam pembahasan video kali ini yang akan dibahas yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode dan prosedur penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Dalam latar belakang masalah, di antaranya yang ada yaitu pembelajaran daring, peranan matematika, kesulitan yang dihadapi siswa pada materi segi 3 dan segi 4, dan yang terakhir pembelajaran daring pada materi segi 3 dan segi 4 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video. Di Indonesia saat ini sedang marak-maraknya virus COVID-19. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan COVID-19 sebanyak 2 kasus. Akibat penyebaran virus yang sangat cepat, maka pemerintah melakukan pencegahan, salah satunya dengan menerapkan kebijakan physical distancing. Pemerintah menganjurkan kita untuk tidak berkerumun serta mengurangi kegiatan di luar rumah. Contohnya seperti tidak boleh melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Agar proses pembelajaran tidak terganggu dan tetap terlaksana, maka pemerintah melakukan pembelajaran secara daring. Matematika merupakan bagian penting dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik, mulai dari sekolah dasar sampai jenjang selanjutnya. Pada pembelajaran matematika di sekolah, mata pelajaran matematika tidak dapat diterima dengan baik oleh siswa. Bermacam-macam problem dihadapi siswa ketika belajar matematika, hingga muncul persepsi bahwa matematika itu sulit, terutama pada materi segi 3 dan segi 4. Ada beberapa kesulitan yang dihadapi siswa, antara lain siswa kesulitan menentukan bangun datar segitiga dengan bentuk yang berbeda tetapi memiliki keliling yang sama. Yang selanjutnya, siswa lupa rumus yang telah diberikan. Terus siswa kesulitan memunculkan ide pertama. Siswa kesulitan memecahkan masalah walau sudah menentukan idenya. Siswa belum mampu membuat tulisan matematika. Pemilihan media pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang tepat pada masa COVID-19 merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan. Dengan adanya media dan pendekatan pembelajaran, peserta didik terbantu untuk memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Metode dan prosedur penelitian. Metode penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif dan subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 7 SMP Negeri 5 Cipongkor. Untuk instrumen penelitiannya yaitu tes, lembar observasi guru dan siswa, angket respons siswa, dan guru wawancara. Pengolahan datanya menggunakan Microsoft Excel 2007. Uji coba instrumennya yaitu pertama validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga daya pembeda, dan yang terakhir indeks kesukaran. Untuk prosedur penelitiannya, yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring materi segi 3 dan segi 4 pada siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video. Yang kedua, respon guru dan siswa SMP kelas 7 terhadap pembelajaran daring materi segi 3 dan segi 4 menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video. Dan yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa SMP kelas 7 dalam menyelesaikan tugas-tugas atau soal-soal tes pada materi segi 3 dan segi 4. Yang terakhir, kendala-kendala apa yang dihadapi guru pada saat melaksanakan pembelajaran daring materi segi 3 dan segi 4 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video.
Metode dan prosedur pada penelitian ini yaitu metode peneliti menggunakan metode preskriptif kualitatif dan subjek penelitiannya yaitu siswa SMP kelas 7 Negeri 5 Cipongkor. Instrumen penelitiannya yaitu tes, lembar observasi guru dan siswa, angket respon siswa dan guru, wawancara. Pengolahan datanya menggunakan Microsoft Excel. Uji coba instrumennya yaitu validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Untuk prosedur penelitiannya yang pertama, tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi. Dalam hasil dan pembahasan, yang pertama yang akan dibahas yaitu skenario dan implementasi pembelajaran daring. Dilihat dari hasil rekapitulasi observasi guru, dari standar maksimumnya 19, untuk 8 kali pertemuan rata-ratanya yaitu diperoleh 88,16%. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi pembelajaran daring pada materi segi 3 dan segi 4 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berpanduan video sudah sesuai. Dan jika dilihat dari hasil rekapitulasi observasi siswa dengan standar maksimum 15, maka diperoleh rata-rata yaitu 87,5. Di sini juga dapat disimpulkan bahwa implementasi terhadap pembelajaran daring dengan menggunakan pendekatan kontekstual berpanduan video sudah sangat sesuai. Untuk skenario dari langkah-langkah pendekatan kontekstual yang mempunyai 7 karakteristik. Yang pertama, masyarakat belajar, konstruktivisme, penemuan, pemodelan, bertanya, refleksi, dan penilaian sebenarnya semuanya sudah terlaksana. Yang kedua, kita akan membahas mengenai respon guru dan siswa terhadap pembelajaran daring. Yang pertama, jika dilihat dari respon guru berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa respon guru terhadap pembelajaran daring pada materi segi 3 dan segi 4 pada siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video sangat baik. Guru mengatakan bahwa pendekatan kontekstual sangat cocok digunakan karena ketika pembelajaran daring dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video dapat membantu siswa memahami materi segi 3 dan segi 4 yang rumit. Sedangkan untuk respon siswa, berdasarkan pengolahan data dari skala pendapat siswa, bisa disimpulkan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran daring dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video menunjukkan nilai rata-rata 2,77. Dari keseluruhan pernyataan yang diberikan, hal tersebut menunjukkan bahwa respon siswa positif terhadap pembelajaran daring pada materi segi 3 dan segi 4 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video. Untuk yang ketiga, kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas atau soal-soal tes pada materi segi 3 dan segi 4. Jika dilihat dari hasil pretest dan post-test, untuk yang pretest, rata-rata siswa yang paling rendah yaitu terdapat pada soal nomor 4 dan nomor 5. Untuk setelah dilakukan kegiatan pembelajaran, dilihat dari nilai post-testnya, untuk rata-rata soal nomor 4 dan nomor siswa masih kurang dan sangat kurang. Di sini bisa diambil kesimpulan bahwa siswa mengalami kesulitan ketika menyelesaikan tes materi segi 3 dan segi 4 yaitu pada soal nomor 4, yaitu dengan indikator membuktikan suatu masalah tentang segi 3 dan segi 4. Dan untuk soal nomor 5 pada indikator menyelidiki suatu kasus pada kasus lainnya. Dari jawaban siswa dapat diketahui bahwa siswa tidak memahami konsep segi 4 dengan baik dan siswa tidak memahami suatu masalah, sehingga siswa tidak dapat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Untuk yang terakhir, kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat melaksanakan pembelajaran daring ada 4. Yang pertama, guru butuh waktu yang lama dalam mengaitkan materi, di mana siswa sulit untuk mencari materi-materi atau hal-hal yang di sekitar mereka mengenai materi tersebut. Ditambah lagi ketika pada saat pembelajaran daring. Yang kedua, siswa tidak aktif bertanya, tidak aktif menjawab, dan siswa sangat sulit untuk mengumpulkan tugas. Dan yang ketiga,
LKS dengan berbantuan video sulit untuk diberikan pada saat pembelajaran daring karena guru tidak membimbing siswa secara langsung dalam proses pengerjaan LKS, sehingga siswa dalam penangkapan materinya berbeda-beda. Dan untuk yang terakhir, pada pembelajaran daring, untuk menyampaikan materi segi 3 dan segi 4 melalui LKS sangat sulit karena banyak konsep yang rumit, satu sama lain berkaitan. Solusi dari kendala-kendala yang dihadapi guru antara lain untuk mengatasi kendala yang dihadapi guru pada saat pembelajaran daring materi segi 3 dan segi 4 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video. Seharusnya materi yang diberikan seharusnya materi yang diberikan atau hal-hal yang harus diberikan oleh guru kepada siswa yaitu sesuatu yang sangat dekat dengan siswanya dan harus mencari kalimat yang tepat agar siswa memahami materi yang disampaikan walaupun dengan beberapa kali memutar video. Dari semua pembahasan dan hasil yang diperoleh dalam skripsi yang sudah saya susun, maka bisa diambil kesimpulan bahwa yang pertama, skenario dan implementasi terhadap pembelajaran daring materi segi 3 dan segi 4 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video telah sangat sesuai dengan langkah-langkah pendekatan kontekstual dan dapat terimplementasikan sesuai skenario pembelajaran daring yang dibuat di dalam RPP dan LKS. Yang kedua, respons siswa dan guru terhadap pembelajaran daring materi segi 3 dan segi 4 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video memberikan respon yang positif. Untuk selanjutnya, kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal tes pada materi segi 3 dan segi 4 terdapat pada indikator membuktikan suatu masalah tentang segi 3 dan segi 4 dan indikator menyelidiki suatu kasus pada kasus lainnya. Di sini siswa tidak memahami konsep segi 4 dengan baik dan siswa tidak memahami suatu masalah, sehingga siswa tidak dapat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Dan yang terakhir, kendala-kendala yang dihadapi guru pada pembelajaran daring materi segi 3 dan segi 4 dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbantuan video, yaitu guru membutuhkan waktu yang lama dalam mengaitkan materi. Siswa tidak aktif bertanya, menjawab, dan sulit untuk mengumpulkan tugas. Sulit untuk menyampaikan materi segi 3 dan segi 4 menggunakan LKS karena banyak konsep yang rumit satu sama lain saling berkaitan. Sehingga LKS dengan berbantuan video sulit untuk diberikan pada siswa pada saat pembelajaran daring karena guru tidak membimbing siswa secara langsung dalam proses pengerjaan LKS sehingga siswa dan penangkapan materinya berbeda-beda. Mungkin cukup sekian untuk materi dari hasil dan pembahasan skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan memohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode dan prosedur penelitian. Metode penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif dan subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 7 SMP Negeri 5 Cipongkor. Untuk instrumen penelitiannya yaitu tes, lembar observasi guru dan siswa, angket respons siswa dan guru, wawancara. Pengolahan datanya menggunakan Microsoft Excel 2007. Uji coba instrumennya yaitu pertama validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga daya pembeda, dan yang terakhir indeks kesukaran. Untuk prosedur penelitiannya, yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi.